warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perbedaan adalah sesuatu hal yang niscaya, kenyataan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dalam kehidupan manusia ini. Perbedaan mengisyaratkan adanya dinamika, kemajuan dan perubahan yang terjadi di alam jagat raya ini. Tanpanya sesungguhnya hidup ini akan stagnan, tidak dinamis, dan akan mandek dalam satu titik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga di dalam perbedaan dalam pelaksanaan ibadah puasa. Sesungguhnya umat Islam mendapati hal-hal dan beberapa hal yang berbeda di antara para ulama dalam rangka untuk melaksanakan ibadah yang istimewa ini. Perbedaan sesungguhnya adalah sesuatu hal yang wajar dan sesuatu hal yang tidak tercela. Bahkan spirit yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin tanamkan di dalam perbedaan itu, sebagaimana dipahami oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, adalah fastabiqul khairat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan puasa ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya dan para rasul, para nabi juga beserta kaumnya. Tentu di dalam pelaksanaan ibadah puasa ini secara fakta kita dapatkan adanya perbedaan antara puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kaumnya dan puasa umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Spirit yang kedua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin tanamkan dan ingin suntikkan di dalam perbedaan adalah liyabluwana ayyuna ahsanu amala, agar menguji kita semuanya mana yang terbaik di antara kita amal perbuatannya. Dalam kerangka dan frame inilah barangkali perbedaan para ulama di dalam beberapa hal tentang puasa di dalam Islam dapat dimaklumi dan dapat dimengerti pula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perbedaan di dalam fikih Islam bukanlah sesuatu hal yang tercela. Bahkan begitu indahnya Islam memanage, mengatur nada dan irama perbedaan itu, akan kita dapati 4 hal positif. Yang pertama adalah bahwa ada keluasan, murunah dan elastisitas sumber hukum Islam itu sendiri. Maklum bahwa puasa itu adalah syariat Allah untuk orang-orang terdahulu, tetapi juga untuk orang-orang sekarang. Puasa ini adalah syariat Allah untuk masyarakat yang terdahulu, sekarang, bahkan untuk yang akan datang. Syariat puasa adalah sebuah syariat yang Allah terapkan kepada seluruh
manusia dalam berbagai macam profesinya dan di dalam berbagai macam kapasitasnya dan potensinya. Menuntut bahwa sumber hukum Islam adalah sebuah sumber yang luas, yang elastis, dan yang marin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah bahwa sumber hukum Islam ini adalah sangat begitu subur. Betapa tidak, satu hal saja tentang puasa itu bisa dikaji dalam berbagai macam perspektifnya. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW adalah sumber ilmu pengetahuan dan sumber inspirasi yang tidak terbatas. Bahkan 7 lautan tinta untuk menuliskan apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim itu niscaya tidak akan bisa dan tidak akan habis kalamullah untuk bisa dikaji dan diteliti dalam berbagai macam perspektifnya. Bahkan Profesor Quraisy Shihab pun menegaskan satu ayat yang dibaca di dalam beberapa kali dalam momen berbeda akan memberikan kesan yang berbeda pula. Itulah mengapa lantas Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian diulang kembali dalam firman berikutnya, Iqra, bacalah dan bacalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, bahwa fikih Islam ini adalah fikih yang kaya. Betapa tidak, karena satu masalah puasa saja sudah terbukti berapa kitab dan berapa tulisan para ulama menghiasi khazanah ilmu pengetahuan dalam berbagai macam perspektifnya. Kesehatan, psikologi, sosiologi, bahkan dalam kajian syariat Islam itu sendiri sangat beragam dan sangat begitu banyak kita dapatkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah bahwa adanya perbedaan di antara umat Islam di dalam fikih sesungguhnya mengisyaratkan adanya tasamuh, toleransi yang besar yang terjadi di antara para ulama Islam sekaligus umat Islam itu sendiri. Sungguh kalimat tasamuh adalah kalimat yang indah, bersifat saling resiprokal, adanya saling menghargai, saling menghormati, bahkan saling memberikan apresiasi terhadap perbedaan yang ada terhadap pendapat dan pikiran orang lain. Dalam kerangka inilah, ma'asyiral muslimin, kita ajak untuk melaksanakan puasa Ramadan 1441 Hijriah ini dengan spirit fastabiqul khairat, dan dengan spirit yang kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bisa kita gapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.